Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita untuk talabul ilm. Setelah kita selesai melaksanakan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah, mengiringi sholat berjamaah pada pagi hari ini kita isi taklim kembali di dalam rangka kita untuk selalu benar-benar kita menegakkan kalimat ataupun menegakkan falsafah kehidupan yang berarti, karena kehidupan yang bermakna dan berarti itu akan selalu kita merasakan nilai, kita selalu merasakan kenikmatan yang sesungguhnya. Kalau dalam istilah sebuah nilai-nilai perjuangan itu, kita harus mendapatkan value. Value itu adalah nilai. Jadi nilai itu adalah suatu hal yang sangat nikmat sesungguhnya. Jadi sama halnya kalau kita berjuang, entah itu dalam hal ilmu ataupun dalam hal-hal yang lainnya, nilai itu amat sangat dibutuhkan. Terkadang ya nilai kita ini kan 9,9 sekian, kan nikmat itu. Karena nilai yang sempurna sesungguhnya itu adalah Allah. Jadi kalau kita ingin mencapai nilai sempurna itu, ya harus selalu dekat kepada Tuhan, harus selalu dekat dengan Allah. Ya para jamaah sekalian, pada kesempatan pagi hari ini yang sangat erat kaitannya hubungannya dengan apa yang kita rasakan hari ini adalah bagaimana kedepannya kita dalam hal ketika kita usai melaksanakan ibadah Ramadan ini. Kemudian puncak daripada Ramadan itu adalah kita melaksanakan puncak acara itu adalah kita beridul fitri. Tentunya kita beridul fitri, kenapa kita harus beridul fitri? Karena itu pencapaian kita di dalam Ramadan itu, puncaknya itu adalah
dinantikan ataupun ditunggu kehadirannya. Karena Ramadan itu adalah terungkap dalam hadis Rasulullah adalah bulan yang memang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Ya, diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Jadi kehadiran Ramadan itu adalah untuk menjadikan setiap manusia itu dia kembali kepada fitrahnya. Nah, kembali kepada fitrah ini, cara untuk mendapatkan itu adalah kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Ya, kita diperintahkan untuk berpuasa dan seluruh hal-hal yang terkait dengan Ramadan itu kita harus benar-benar maksimal. Pada pagi hari ini saya ingin mengungkap tentang apa itu fitrah. Jadi kita kembali kepada fitrah. Karena aid itu adalah kembali, fitrah itu adalah kesucian. Nah, kesucian itu tidak hanya sekedar kita istilahnya itu fitrah. Kesucian itu sebenarnya apa sesungguhnya? Apa yang menyebabkan kita itu kembali kepada kesucian? Ya, sama halnya ketika kita dihadirkan ataupun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu kehadiran kita itu berasal ataupun berawal dari yang disebut dengan nutfah. Jadi nutfah itu adalah kenikmatan yang setetes. Nah, ini Pak sangat senang dia kalau udah menyangkut dengan setetes ini. Ya, karena di dalam Al-Quran dikatakan bahwa manusia itu berawal dari setetes. Setetes itu adalah sesuatu tidak kering. Ya, setetes itu bukan sesuatu yang kering, tapi setetes itu harus basah. Nah, ini. Setetes itu harus basah. Jadi setetes yang membasahi itu terciptanya ataupun terjadinya yang namanya makhluk manusia ini. Berasal dari setetes dan setetes yang membasahi. Jadi kalau tidak membasahi ya tidak terjadi. Setelah ditelusuri tentang yang setetes ini, ternyata berjuta-juta sel-selnya, berjuta-juta, dan tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung. Tetapi yang jadi itu adalah satu. Yang umumnya ya, ada juga yang jadi 2 atau 3. Tapi kita kembali kepada fitrah, yaitu bahwa manusia itu ataupun proses daripada penciptaan manusia itu berasal dari nutfah. Jadi nutfah ini yang diungkapkan itu adalah setetes ini adalah sesuatu yang sangat nikmat. Kita secara sosiologis betapa nikmatnya yang setetes ini kan. Jadi kalau kita kembali kepada fitrah, jadi fitrah itu adalah kesucian. Dan kesucian itu terdiri daripada 3. Jadi kesucian itu adalah suci dalam kebenaran, suci dalam kebaikan, dan suci dalam keindahan. Jadi fitrah itu adalah benar, baik, dan indah. Itu fitrah. Nah, benar itu apa hasilnya? Benar itu adalah hasilnya itu adalah ilmu. Nah, baik
Baik itu hasilnya apa? Etika. Sedangkan indah itu adalah nilainya itu adalah seni. Ya. Jadi orang yang kembali kepada fitrah adalah orang yang budiman, orang yang ilmuwan, dan orang yang berjiwa seniman. Itu fitrah. Jadi seniman, budiman, dan ilmuwan. Itu fitrah. Nah, di dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Rum ayat 30, itu amat sangat jelas. Faiz sabar. Faiz itu dia sangat senang itu nilai status itu, tapi itu nanti dalam rangkuman aja nanti Faiz. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30 terungkap dalam ayat tersebut, dalam ayat itu diungkapkan tentang hal yang terkait dengan fitrah. Fa'aqim, surat Ar-Rum ya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Engkau hadapkan wajahmu kepada ad-din yang lurus. Fitratallahi allati fataran nasi 'alaiha. Fitrah Allah yang telah Dia tumpahkan, Dia berikan fitrah ini kepada manusia. Fitratallahi allati fataran nasi 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Tidak ada sedikit pun perubahan pada ciptaan manusia. Dzalika dinul qayyim. Itulah dzalik ad-din yang qayyim. Itulah agama yang tegak lurus. Dzalika dinul qayyim. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi hal-hal yang seperti ini banyak manusia yang tidak mengerti, yang kurang paham. Nah, coba satu demi satu kita lihat di ayat ini. Ya, dari berbagai penafsiran, ya. Nah, makanya rujukan daripada setiap kitab yang kita pegang, kan, ya kita kan banyak memegang kitab apa saja, ya, yang menjadi suatu rujukan. Karena bagaimanapun kitab-kitab itu adalah rujukannya adalah Al-Quran. Sehingga sehari ini kita klik aja di YouTube itu tentang apa kitab ini, keluar semua itu. Seperti halnya yang terkait dengan hari Tasyrik dengan yang hari raya Idul Fitri. Kenapa Tasyrik itu paling nggak takbir itu berkumandang 5 hari. Sedangkan Idul Fitri itu hanya menjelang pada saat takbir dan sebelum kita turun dari dari khutbah. Itu banyak kitab, dan kitab yang terkenal itu adalah Imam An-Nawawi. Itu semuanya muncul itu. Nah, tinggal kita bagaimana menjawantahkan dari kitab-kitab yang menjadi satu rujukan ini. Semuanya itu punya rujukan. Banyak. Jadi sekarang ini dunia IT informasi itu, apalagi dari sisi keilmuan, itu sudah terungkap semua. Tinggal kita ketik aja di Google, muncul itu kitab apa saja yang kita butuhkan, semuanya muncul. Jadi sekarang ini udah gak ada yang manual, sudah tidak ada yang pasti, semuanya sudah terungkap rahasia itu. Nah, gimana sekarang kita? Apakah kita masih istilahnya itu masih jumut pemikiran kita, atau kita sudah betul-betul berwawasan dalam hal pengembangan nilai-nilai keislaman? Jadi jangan jumut, karena ad-din itu adalah satu yang sangat dinamis dan bergerak terus. Jadi
Rujukan kita hari ini adalah bagaimana kita mampu mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran dan Al-Hadis itu dalam segala aspek kehidupan. Nah, kembali kepada hal yang terkait dengan fitrah ya. Fitrah itu di dalam Al-Quran di surat Ar-Rum itu sangat gamblang dan jelas itu. Faqim wajhaka, tegakkan. Kata wajah itu adalah wajah. Sebenarnya wajah yang sesungguhnya manusia itu yang mana? Wajah yang sesungguhnya itu adalah yang terkait dengan hal-hal apa saja yang menjadi tujuan kita. Jadi selama Ramadan itu, ini yang harus kita hadirkan. Selama kita melaksanakan ibadah Ramadan itu, wajah itu yang kita hadirkan. Jadi wajah itu sangat erat kaitannya dengan yang namanya Lailatul Qadar. Sangat erat kaitannya dengan Al-Quran. Sangat erat kaitannya dengan seluruh aspek kehidupan kita, baik dalam hal kita hubungan dengan Allah maupun dalam hal hubungan kita dengan manusia. Itu sentral. Wajah di sini, wajah yang ada ini hanya sebagai penghias saja, mengikuti dari hakikat wajah yang sesungguhnya. Jadi hakikat wajah yang sesungguhnya itu adalah qulubu. Bagaimana engkau menghadapkan hati dan jiwamu kepada Sang Khalik. Itulah hakikat wajahmu yang sesungguhnya. Jadi keberagamaan kita itu sangat linear kalau dalam bahasa ilmuwan. Erat kaitan dengan hati manusia, dengan jiwa manusia. Kalau hati dan jiwa itu tidak mampu kita, istilahnya itu, kita tidak mampu untuk menakodainya, ya hati dan jiwa itu tetap juga akan gersang terus-menerus. Nah, ini yang menjadi suatu renungan bagi kita dalam hal kita bagaimana kita tegak lurus dalam hal beragama. Faqim wajhaka, tegakkan hati dan jiwa dalam beragama. Jadi wajah di sini, wajah yang ada ini hanya mengikuti. Sedangkan wajah yang sempurna adalah qulubu, hatimu, kata Allah. Di situ engkau tegak lurus dalam hal beragama. Faqim wajhaka lid-din. Jadi hadapkan wajah pada ad-din yang hanif. Jadi Islam itu adalah ad-din. Jadi hadapkan wajahmu kepada ad-din yang lurus. Pada agama, kalau kita katakan agama. Jadi ada yang mengatakan agama, ada yang mengatakan agama, ada yang mengatakan igama. Tapi dalam konsep Al-Quran bahwa agama itu adalah yang disebut dengan ad-din. Faqim wajhaka lid-din hanifah. Jadi hadapkanlah wajahmu yang sesungguhnya kepada ad-din yang lurus. Nah, ad-din yang lurus ini kita tegak lurus. Makanya kita ada kiblat. Kemana kiblat kita? Kiblat kita itu ada ke Baitul Haram. Makanya kita kiblat itu kita luruskan itu sepersekian derajat dan sebagainya, tegak lurus untuk berkiblat. Kemudian kiblat itu kiblat kita itu pun juga ketika sudah kita menghadap kiblat, kita sudah menghadap dari arah mana saja. Bisa arah utara, selatan, timur dan barat. Ketika kita berada di Mekah, katakan kita tawaf itu, kita sholat itu, ya di 4 persegi. Nah, kemudian ada WA-nya Fajar.
ada orang-orang tertentu, terkadang itu menjadi tamu negara dan seterusnya, bisa masuk ke dalam Ka'bah. Itu ada, ya memang bukan oknum itu, bukan atas nama pribadi, itu biasanya tamu-tamu negara itu diizinkan oleh kerajaan untuk masuk ke dalam Baitullah itu. Nah, kalau di dalam Baitullah itu kemana arah kiblatnya? Nah, ada orang udah masuk ke dalam kiblat itu, ke dalam Ka'bah itu, kemana kiblatnya? Itu ada wayanya Pajat itu, Pajat tidur ya, ya kan? Pernah Pajat men-share itu tentang ada orang masuk ke dalam Ka'bah, sholatnya itu kiblatnya itu kemana? Nah, kemana kiblatnya sesungguhnya? Ya kan, udah di dalam, masuk ke dalam Ka'bah, sholat, semua pojok itu. Kalau orang yang tidak paham ya begitu aja di dalam Ka'bah ya. Kenapa? Karena hal-hal yang paling substansi dalam sisi dia beragama, dia hanya sekedar tahu. Dia hanya tahu kiblat itu ini kan. Tetapi secara hakikat keberagaman itu adalah diri sendiri. Nah, makanya ada dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran juga disebutkan walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ketika dimanapun kita berada, kita tidak menemukan kiblat. Ini kiblat, makanya kita di hutan. Di mana kiblat kita? Ini kita ini aja kan. Di mana saya berkiblat ini? Kayak seperti kapal itu ya. Kalau kita naik kapal laut itu biasanya arah kapal itu mengarah kepada arah ke depan semua. Nah, kalau kita tidak tahu ini, ya kita gersang sesungguhnya. Jadi keberagaman ini jangan melepaskan keberagaman pada diri pribadi gitu kan. Jadi kembali kepada yang namanya ketika orang itu masuk ke dalam Ka'bah, kiblat itu kemana? Mana kiblatnya? Dan kalau seseorang yang tidak mengetahui apa-apa, ketika dia masuk ke dalam Ka'bah itu, ya dia hanya melihat aksesoris saja. Kiblat itu sebetulnya itu adalah wajah lagi kembali kepada kita. Jadi keberagaman itu sesungguhnya semua itu diletakkan pada hati nurani yang sesungguhnya. Itu. Inilah hal yang terkait dengan fitrah. Jadi fitrah itu adalah kesucian yang Allah berikan. Fitrah itu adalah keadilan yang sesungguhnya. Nilai-nilai keadilan yang Allah berikan kepada hambanya. Fitrah itu nilai-nilai keadilan. Allah bagi nilai keadilan itu kepada para hambanya. Jadi keadilan yang tertinggi itu adalah Maha, itu adalah Allah memberi keadilan yang sesungguhnya. Nah, dan fitrah itu dikatakan adalah kesucian. Dan kesucian terdiri dari tiga itu yang ada pada manusia. Nah, benar itu apa? Tegakkan, ya, tegakkan. Karena kebenaran itu ada pada manusia. Nah, kebenaran itu adalah keilmuan itu. Segala hal yang terkait dengan alam dan diri manusia itu sesungguhnya itu adalah ilmu. Makanya di dalam Al-Quran dijabarkan dengan hal yang terkait dengan surat yang pertama diturunkan
dalam ayat yang pertama dengan Iqra. Bacalah. Jadi semuanya terkait semuanya terkait. Jadi bagaimana Allah mengatakan aku ciptakan manusia sebagai khalifah. Aku hadirkan manusia itu adalah makhluk yang beradab. Jadi bagaimana manusia ini sebagai makhluk yang memang unik. Ya, makhluk yang unik karena potensi yang Allah berikan itu ada hal-hal yang sangat substansi. Yang substansi itu apa? Salah satu itu adalah fitrah. Nah, inilah yang dikembangkan. Nah, fitrah ini semuanya Allah berikan kepada seluruh manusia, tidak terkecuali. Semua manusia diberikan fitrah ini. Tergantung dari setiap individu ini mengejawantakan tentang fitrah yang Allah berikan kepadanya. Jadi, ya lagi-lagi kita ini harus berada pada titian berada kepada kebenarannya. Karena fitrah itu adalah benar. Indah. Baik itu adalah kita harus punya akhlak. Kita harus berakhlak. Nah, makanya akhlak ini, etika ini biasanya itu nilai itu amat sangat tinggi kan begitu. Makanya kalau istilahkan kode etik, etika ini bisa menggugurkan semuanya. Ya, bisa menggugurkan gitu. Di atas hal-hal yang sifatnya normal. Normal oke, tidak mengurangi, tapi dari etika udah klop gitu. Nah, makanya hal yang terkait dengan etik ini betul-betul harus dijaga. Nah, kemudian hal yang terkait dengan keindahan. Nah, keindahan ini hal yang terkait dengan seni. Tanpa seni kita ini ya seperti tegak lurus biasa aja begitu. Tapi karena ada dalam keberagaman itu ada nilai-nilai yang indah, sehingga ini terangkum semuanya dalam kefitrahan itu. Benar, baik dan indah. Ini memang masih panjang sekali, tapi kita rangkum saja. Dalam surat Ar-Rum itu tadi katakan faqim wajhaka lid-dini hanifa, hadapkan wajahmu pada ad-dini yang lurus. Jadi orang-orang yang beragama itu dia tegak lurus. Nah, jadi kalau nggak tegak lurus berarti ad-din itu hanya sebagai pelengkap saja. Sehingga kita ini mudah terseok kita, mudah terpengaruh dengan hal-hal yang di luar diri kita. Kalau kita tidak tegak lurus, kita bisa terpengaruh dengan hal-hal yang di luar badan kita, di luar diri kita. Kenapa? Karena kita tidak tegak lurus dalam hal untuk berakidah itu. Makanya dalam hal-hal tertentu ya kita mudah dipengaruhi. Tapi kalau orang-orang yang tegak lurus, ya dia tegak lurus. Karena memang itu prinsip hidup. Prinsip hidup ini bukan sesuatu yang sifatnya dia harus melawan arus. Dia tegak lurus dalam hal menyikapi kehidupan ini dengan arif dan betul-betul dia bijak. Jadi tergantung informasi ilmu yang kita dapatkan dalam hal kita beragama ini. Nah, kemudian di ayat berikutnya itu ya, faqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Inilah keadilan sesungguhnya. Keadilan Allah itu dia berikan kepada manusia. La tabdila li khalqillah. Tidak ada sesuatu yang berubah. La tabdila li khalq. Tidak ada perubahan pada ciptaan Tuhan. Tidak ada yang berubah. Karena apa? Allah sudah beri.
Allah sudah beri keadilan itu kepada hambanya, itu fitrah kita. Zalika dinul qayyim. Penegasan lagi, zalika dinul qayyim. Zalik, ini sesungguhnya adin yang lurus itu. Zalika dinul qayyim. Jadi inilah adin yang qayyim, yang lurus. Tetapi manusia walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kenapa manusia tidak banyak mengetahui? Lagi-lagi informasi tentang dakwah itu kita hanya berketut di hal-hal yang terkait dengan syariatnya saja. Nah, makanya dalam konsep dakwah itu hal-hal yang terkait dengan alam itu harus betul kita tekun. Hari ini kita berdakwah hanya sebatas kepada hal-hal yang terkait dengan janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah. Janji itu apa? Terkait dengan surga. Ancaman itu apa? Terkait dengan neraka. Tapi kita hampir jarang berbicara tentang manusia. Sampai hari ini penelitian tentang manusia itu juga belum kita menemukan tentang manusia. Siapa sesungguhnya kita ini? Ya, konsep tentang manusia itu hampir hari ini orang belum pernah menemukan siapa sesungguhnya. Karena dikatakan manusia itu adalah makhluk yang unik. Artinya hewan yang punya budi, pekerti. Hewan yang betul-betul yang berakal. Cuman kita ada potensi yang teragung, yang terbesar pada diri manusia itu, sehingga kita itu adalah makhluk yang beradab. Ya, manusia yang berperadaban, ada potensi yang Allah berikan kepada manusia, sehingga beban adil itu diletakkan kepada manusia sebagai makhluk yang punya fitrah. Jadi mungkin ini udah terlalu jauh saya melangkah, tapi memang udah kenyataannya seperti ini. Hari ini dalam dalam hal kita untuk beragama ini harus kita mampu membuka wawasan kita, sehingga kita tidak mudah istilahnya ya kalau dikatakan menyalahkan si A dan si B itu, karena benar dan salah itu adalah untuk manusia itu relatif. Benar dan salah itu dalam diri manusia itu relatif sekali. Karena kebenaran yang hakiki itu adalah Allah, al-haqqu min rabbik. Jadi kebenaran yang maha mutlak itu Allah. Nah, kita berusaha mencapai itu dan berusaha untuk mencapai kebenaran itu tetap pada keridhaannya, tetap berasal dari apa? Semuanya mengarah kepada keridhaan Allah. Tapi kita diberikan hukum-hukum itu kita diberikan. Ini haram, ini mubah, ini makruh. Ini harus ada tegak lurus pada yang mubah itu seperti apa, yang makruh seperti apa, yang sunnah seperti apa, yang wajib seperti apa. Ini batasan yang harus betul-betul kita jaga. Nah, syariatnya ini kita tegak lurus dan menegakkan syariatnya. Tapi tujuan kita bukan di sini. Kita tegak lurus saja untuk untuk memenuhi apa yang menjadi kriteria ini, apa yang menjadi kebutuhan. Jadi dalam hal kita beragama sesungguhnya itu adalah untuk mencapai keridhaan. Ya, untuk mencapai keridhaan Allah. Kenapa? Karena ridha Allah itu adalah sempurna. Ridha Allah itu adalah sempurna. Jadi surga yang Allah janjikan itu maha luas. Allah berkeinginan supaya surga itu seluruh umat manusia di muka ini masuk ke surga semuanya. Kan gitu. Karena Allah meletakkan rahmatnya itu kepada seluruh umat manusia.
sekecil itu saja. Jadi rahmat Allah itu mengalahkan amarahnya. Jadi amarah Allah itu dibawa daripada rahmatnya. Nah, yang membawa rahmat itu ada. Dia hadirkan orang yang jadi sebenarnya rahmat itu. Jadi Rasulullah itu membawa rahmat atau Rasulullah itu rahmat? Nah, coba. Keduanya. Rasulullah itu membawa rahmat atau Rasulullah itu rahmat? Nah, ini yang jadi kita. Membawa rahmat atau Rasulullah itu yang dirinya sebagai rahmat. Yang kedua, dua-duanya. Nah, bisa. Tapi secara substansi Rasulullah itu adalah rahmat. Rasulullah itu adalah rahmat. Jadi kalau saya secara pribadi Rasulullah itu rahmat, bukan membawa rahmat. Karena kita yang hadir hari ini kita itu rahmat bagi lingkungan kita. Sebagai ketua RT dia rahmat untuk wilayahnya. Sebagai kepala keluarga rahmat untuk anak dan istrinya. Nah, gitu. Sebagai RW rahmat bagi lingkungannya juga. Apalagi sebagai gubernur sampai kepada presiden, rahmat bagi seluruh Indonesia kan. Profilnya itu yang menjadikan dia rahmat, bukan apa yang dia bawa. Nah, itu saya secara ini kan, karena dia katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau ya Rasulullah, melainkan engkau itu adalah rahmat, bukan membawa rahmat. Ya, ini bisa kita ini kan artinya. Jadi yang saya pelajari bahwa setiap kita hadir kita itu rahmat bagi lingkungan kita. Nah, jadi inilah sebenarnya ini kajian betul ini. Ini Sabtu ini betul materi malam pagi hari ini betul materi ini padat sekali ini kan. Kenapa ini hal yang sangat terkait dengan fitrah. Jadi hari ini kita kembali kepada fitrah. Nah, fitrah kita hari ini akan kita menjelajah kembali. Ya, setelah Ramadan, sekarang kita beridul fitri. Nah, kita menjalin hubungan yang baik lagi. Bagi yang mudik kembali dia ke kampungnya, bertemu dengan sanak famili dan keluarga. Dan istilah mudik itu dalam sisi sosiologi ya, itu dari sisi mau macet juga gitu tidak akan terbendung. Macet itu adalah satu yang nikmat. Jadi orang berkunjung pada keluarga walaupun mungkin berhari-hari atau berjam-jam macet itu tidak terasa. Coba dibandingkan dengan hari yang lain, itu stres. Tetapi pada saat menjelang Idul Fitri kita mudik, biasanya macet itu sesuatu yang sangat nikmat sesungguhnya. Kenapa? Berkumpul dengan keluarga itu beda. Pulang kampung itu beda rasanya dengan pulang seperti pulang biasa begitu atau rekreasi biasa. Apalagi nanti kita mudik ke Allah, ya kan begitu. Mudik ke Allah itu pasti membawa oleh-oleh. Para jamaah sekalian, inilah sekedar apa yang disampaikan ini. Ya, semua kita kembali kepada fitrah kita. Kita kembali kepada fitrah sehingga kita mampu mengejawantahkan apa yang kita dapatkan dari Ramadan itu menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, menjadi pribadi-pribadi yang betul mampu memaksimalkan mampu memaksimalkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat. Ya. Jadi nikmat yang sesungguhnya itu adalah kita rasakan hati dan jiwa yang selalu tenang. Karena puncak kenikmatan itu adalah ketenangan hati dan jiwa. Itulah keberagaman sesungguhnya. Kita salat itu untuk menenangkan batin, kita puasa itu semuanya ke dalam diri kita semuanya kita letakkan gitu. Nah, sehingga tadi itu saya sampaikan, ketika orang masuk ke dalam Ka'bah itu mereka itu berkiblat kemana? Kalau di
luar Ka'bah masih dengan Ka'bah, tafsir di dalam Ka'bah. Jadi inilah sesungguhnya para para ahli-ahli itu mengkaji tentang manusia itu siapa sesungguhnya. Sampai hari ini belum ada formula yang tepat siapa sesungguhnya manusia ini. Belum ada jawabannya. Masih mengira-ngira kita sesungguhnya siapa kita sesungguhnya. Demikian mungkin ada hal yang perlu kita obrolin, ya masih ada waktu mungkin. Baik, terima kasih Pak Menteri atas tausiah yang saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu tujuannya tentang fitrah ya. Kalau kita coba sampaikan untuk secara detail, tadi disampaikan surat Al-Rum yang ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqim wajhaka lin-nasi hanifa fitratallahi dan seterusnya. Yang maknanya yang lengkap adalah maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada cipta Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Demikian tadi surat Al-Rum yang disampaikan oleh Ustaz kita, mudah-mudahan menambah wawasan kita dan semoga bermanfaat. Untuk itu selanjutnya kami buka sisi tanya jawab. Untuk yang pertama kami persilakan Pak Catiko. Dari tadi udah saya mau silakan Pak Catiko. Ya. Terima kasih moderator. Ya. Ini bukan nanya bukan, tapi sharing. Ya. Pagi ini Pak Ustadz Kodri luar biasa, berani mengangkat tema-tema yang nilainya tinggi, yaitu diawali dengan value, nilai. Saya sangat senang sekali kajian ini, karena tentu saja sangat dalam, bukan saja masalah kajian agama, tapi juga melibatkan filsafat. Diawali dengan surat Al-Rum ayat 30 tentang fitrah manusia yang lurus. Kalau ditambahkan lagi Pak Ustaz, surat As-Sam ayat 89, ayat 8-nya, rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, dan beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Ramadan itu kan bulan suci, mensucikan jiwa kita. Jadi di sana sangat relevan, dan salah satu dari sekian makna hikmah bulan puasa itu dilihat dari berbagai perspektif. Kalau tak menyangkut perspektif hukum misalnya. Kita saat ini sedang melihat di seluruh Indonesia khususnya, dan sebagian dunia juga sedang melihat tentang apa yang akan terjadi di Mahkamah Konstitusi. Itu juga menyangkut nilai, menyangkut peradaban, menyangkut nilai-nilai Islam tentunya. Arif Hidayat, salah satu hakim konstitusi, mengatakan bahwa Indonesia itu bukan sekedar welfare state, tapi religious welfare state, negara kesejahteraan yang bertuhan. Berarti ini langsung menafikan tentang negara sekuler. Apa artinya? Artinya adalah nilai-nilai kebenaran itu harus dikaitkan dengan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai transendental, nilai iman. Secara empirik
sudah nggak bisa dihitung lagi karena 58% lawan 22%. Udah nggak bisa tapi secara etika, nah di sini yang sedang bergulat bagaimana 8 profesor hukum ini sedang bergulat dengan sebuah keputusan yang akan menentukan nasib 280 juta manusia. Ini akan berhubungan dengan dakwah tadi, value, nilai, kan gitu. Ada 2 ahli yang sangat tertarik, kan di situ para ahli testimoni kan gitu, baik dari pemohon maupun dari yang terkait kan gitu. Yang pertama adalah Romo Magnisuseno. Dia bicara tentang etika. Secara etika, Jokowi itu seperti pencuri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang dari UI lupa namanya itu, yang sekarang semacam disiplin ilmu baru, ekonometrik, yaitu ilmu tentang bantuan sosial itu punya korelasi dengan elektoral, penambahan suara, yang dalam bahasa sehari-hari dikatakan adalah bintang babi, fox sparrow. Dan kita menyaksikan itu, bukan sebuah ini menyaksikan. Caleg-caleg itu mengguyur uang, itu bintang babi, dan kita menyaksikan. Dan sekarang sedang dirumuskan, ada terobosan kan gitu ya, di mana secara benar, indah, dan satu lagi baik. Karena benar itu adalah rasional, indah itu adalah batin, estetika itu adalah keduanya. Perpaduan keduanya. Ini udah banyak pemilu. Silakan. Dampaknya itu memang nilai-nilai peradaban manusia. Sehingga saya melihat ada kemungkinan, kan 2 target. Target yang pertama adalah diskualifikasi paslon nomor 2. Target yang kedua adalah diskualifikasi cawapresnya saja dan pemilu ulang. Apalagi kalau bukan nilai-nilai agama yang sedang kita bicarakan untuk membahasnya. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Cak atas penyampaiannya tadi ya. Jadi kita sharing aja. Makanya ada yang nanya, kalau pemilu ulang itu biayanya dari mana itu kan gitu. Nah itu. Nah kan gitu kan. Ya. Kalau pemilu ulang, ya saya bilang nilai demokrasi itu apa namanya, nilai demokrasi itu tertinggi. Kalau demokrasi Indonesia itu terjaga dan terpelihara, duit itu masuk semuanya. Jadi katakanlah biayanya cuma 100 triliun, tapi kalau demokrasi itu terjaga, semua investor apapun lebih dari 100 itu akan secepatnya akan masuk. Jadi di sini bukan hitung-hitungan berapa biaya nanti kalau umpamanya pencoblosan ulang. Nah ini nanti kita tunggu berarti apa hakim itu kan. Nah ini kan tadi jabatan arbitral sucian, bukti sucian. Nah nanti dari hakim ini, di lapan hakim itu cara berpikirnya kesuciannya sampai di mana? Ingat jangan salah paham ya, ini bukan politik praktis. Ya ini memang kita paham semua. Nilai yang kita. Baik, terima kasih. Untuk itu saya coba Pak Kiai silakan. Yang tadi kembali surat 30 tentang Victor. Ya, artinya kita kembali ke topik basic ya. Silakan. Saudara
putra dan semacamnya itu nggak ada jurusnya, kayak kesulitan untuk menunjukkan. Nah, kalau baliho ini cara-cara begini ini, maka akan pasti ditinggalkan di yang lain. Kita mengakomodasi yang lain yang memang kemampuannya terbatas. Kalau begini caranya pasti akan lebih jauh lagi akan ditinggalkan baliho ini. Itu. Bicara dengan tadi suara apa? Anu 30 tentang kita. Wajah, hadapkanlah wajahmu. Itu diartikan hati. Itu kalau konteksnya itu nanti dibawa ke masalah salat, tidak akan ketemu itu. Karena wajah itu sujud itu memberikan syarat wajah itu bersujud. Makanya kalau menyimpulkan sesuatu itu harus menyeluruh berkaitan dengan ilmu apapun. Sehingga bermakna wajah itu tidak hanya hati. Kalau nanti dikaitkan dengan konteks sholat, maka tidak ketemu itu. Karena sholat itu memerlukan wajah dalam hati sujud. Itu satu. Nomor dua, tentang rahmat. Apakah Rasulullah itu membawa rahmat atau Rasulullah itu merupakan rahmat? Ya, mungkin dua-duanya. Tapi Rasulullah itu membawa rahmat sendiri. Apa sih rahmat itu kan kita nggak tahu. Oleh karena itu saya kasih tahu nih rahmat itu apa. Ar-rahmatu hiya iradatu isalul khair. Rahmat itu adalah sarana untuk mencapai kebaikan. Tadi kalau dicontohkan seperti RT, seperti RW dan semacamnya itu bukan rahmat Pak, tapi manfaat. Beda rahmat dengan rahmat. Nah itu harus terpisah. Kalau nggak terpisah itu kacau pemahaman kita tentang agama ini. Itu saja sih, nanti terlalu banyak. Mohon maaf. Luas. Terima kasih. Cukup Pak Yai? Ya. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Terakhir ya, karena waktu sudah memang sulit, kita minta ke Pak Ustaz Mas menyampaikan masukan-masukannya. Silakan. Jadi agak memaksa nih yang memaafkan. Iya, Sama Pak Zadnik karena merasa tertarik. Bukan temanya sih simpel, kita. Tapi Pak Haji masuk ke dalam hakikat. Dia ada dua hal. Jadi memang kalau kita kaitkan tiga makna suci dari yang disebutkan Pak Haji tadi. Satu adalah kebenaran, kemudian kebaikan dan kebaikan. Dikaitkan dengan surat Al-Rum ayat 30 yang masalah wajah dan memang sebetulnya hal-hal seperti ini tidak terlepas dari Pak Haji Heri juga punya pendapat tentang pemahaman bicara soal pasar Pak Heri. Jadi ada korelasi yang khusus antara kalau saya pikir ini kan bicara perspektif tasawuf, bagaimana kemudian apa yang kita terima dari ilmu tadi itu bisa masuk ke dalam jiwa, kemudian teraplikasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Maka hal ini menurut saya memang wajib Pak kita mengaminkan, mengharmonisasi antara pemahaman harfiah dengan kemudian tadi tentang hakikat tadi Pak. Karena tanpa hakikat kita tidak akan bisa meresapi apa makna lahiriah tadi, tidak akan bisa kita resapi dan tidak akan kita laksanakan itu. Nah mungkin memang ini berat. Katakanlah kita bicara soal pasar jamaah, ini berbagai macam dari tindak pendidikan dan sebagainya. Tetapi memang harus kemudian secara telaten ini harus kita itu. Jadi saya sepakat dengan Pak Kadim Bali. Sedikit memang harus kita mulai Pak. Karena kan intinya tadi bagaimana kita ini hidup bisa nyaman, bisa tenteram. Nah kalau kita tidak bisa memahami dari hati, dari value tadi, maka kita katakanlah hanya ritual, hanya ritual saja.
Kita melaksanakan ibadahnya ritual, bagaimana kemudian output yang dikehendaki oleh Allah itu kita tidak sampai di sana. Mungkin ini agak sulit juga dipahami, tetapi maksud saya memang ternyata ada korelasi antara pemahaman lahiriah tadi disebutkan satu kebenaran, kebaikan, keindahan. Tapi kemudian bagaimana menghubungkan dengan tadi pengertian wajah tadi? Nah, kalau itu masuk ke dalam hati dan jiwa kita, maka akan mudah kita untuk melaksanakan apa yang menjadi ending gitu, ya output yang dikehendaki oleh Allah kita sebagai hamba. Itu yang pertama Pak. Ini bukan pertanyaan. Kemudian yang kedua terkait masalah kebenaran, kebaikan ini kan etika dan perilaku. Jadi outputnya adalah merupakan akhlak yang diinginkan adalah akhlak yang tapi tadi disebutkan terkait seni, tadi ada disebutkan seniman. Kalau seniman kan berarti subjek. Nah, ini yang saya agak samar pemahamannya. Tapi belakangan Pak Haji sampaikan seni gitu. Artinya kalau bicara seni itu produk. Nah, mungkin kalau kita berangkat dari keindahan, saya lebih sependapat bahwa yang dimaksudkan suci di sini adalah tentang jiwa kita, keindahan kita. Karena dalam keseharian kita, ya, dalam rumah tangga memang diperlukan seni. Dalam kepemimpinan misalnya di majelis DKM misalnya, itu juga diperlukan seni. Seni ini kan lebih ke dalam pengertian gaya. Jadi bukan seni dalam pengertian seniman orang yang produk seni, itu bukan itu maksud saya. Jadi ini nanti mohon diluruskan Pak Haji. Jadi pemahaman saya ini seni adalah gaya kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena tanpa gaya, tanpa seni tadi, maka kita gersang kalau kata Pak Haji. Jadi mungkin dua itu Pak. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Munarman. Mungkin Pak Budi ada pendapat? Baik, Pak Saja, silakan. Baik, silakan Pak Menteri Bali. Oh, Pak Ali silakan. Ya, silakan. Oh, cukup. Silakan Pak Menteri untuk merespon. Moga-moga. Kalau tadi yang saya ini kan tentang Pak Heri ya, hal yang terkait dengan jiwa, hati dan jiwa. Memang kata wajah yang di dalam surat Ar-Rum itu, jadi wajah itu paripurna sebenarnya. Ya, jadi kata wajah itu paripurna. Jadi dalam hal apapun kita, dua-duanya itu nggak lepas. Jadi hati dan yang nampak itu harus saling menyatu dia. Karena yang memang dipertaruhkan itu adalah yang nampak. Tapi yang nampak itu bisa juga dalam tanda petik pergerak orang itu kelihatan dari apa yang ada di dalam itu dengan apa yang ada dalam sisi penampilannya. Itu linear sekali. Jadi kalau bahasa pajak itu kaleng-kaleng. Gitu kan. Jadi kalau hati yang kaleng-kaleng dengan penampilan itu juga akan terlihat itu. Makanya dalam segala hal wajah itu memang menyatu. Zahir dan batin itu menyatu. Dalam segala hal. Jadi ibadah itu, kalau dikatakan ibadah itu adalah akhlak. Salat itu adalah akhlak. Jangan kira salat itu bukan akhlak. Menampilkan ibadah yang sesuai itu adalah akhlak. Jadi wajah itu sangat memberi inspirasi, dukungan dalam batin manusia itu. Jadi seluruh pergerakan manusia itu adalah dia menyatu apa yang nampak dan yang tersurat dan yang tersirat itu saling beriringan. Makanya kenapa ada wudhu?
Kenapa ada takbir? Kenapa ada ruku? Itu penuh dengan tumaknina. Tapi kalau tumaknina itu tidak menghiasi dalam jiwanya, itu gersang. Itu kan? Jadi keberagaman itu adalah penyatuan secara totalitas. Makanya dikatakan ad-dinul qayyim. Wajah semuanya bukan hanya, kan kita terkadang hanya zahirnya aja, hanya syariatnya saja, tanpa ya kalau dikatakan hakikat. Makanya puncak yang tertinggi dalam hal kita ke Allah itu adalah ma'rifatullah itu. Dalam konsep dari sisi kalau kita lihat merujuk kepada Al-Ghazali, belum yang lain. Kan banyak versi dari sisi ijtihad manusia itu. Kalau Al-Ghazali itu ma'rifatullah. Jadi bagaimana kita mengenal Allah itu secara pendewasaan dalam hal kita beragama. Syariatnya oke, jalannya oke, hakikatnya oke. Nah, jadi ini step by step itu menjiwai setiap diri manusia itu. Makanya ada wudu, ada pergerakan. Jadi pergerakan itu semua dengan tumaknina. Dengan tumaknina. Bagaimana kita ruku itu berapa derajat? Bagaimana kita sujud itu berapa derajat? Semuanya terukur dalam hitung-hitungan. Nah, jadi makanya dikatakan dalam ayat itu kata wajah di situ itu totalitas manusia. Karena agama itu makanya dikatakan di situ adin. Nah, faqim, tegak lurus dalam hal wajah, dalam hal kita beragama itu totalitas. Nah, itu. Jadi wajah itu penyatuan dalam seluruh aktivitas. Syariatnya masuk. Makanya kalau teriring syariatnya itu juga di dalamnya juga bagus, artinya penjiwaan itu juga udah menyatu. Syariatnya juga akan syariatnya itu akan berdampak positif. Akan berdampak positif karena terilhami dari dalam. Makanya Hanif, orang yang tegak lurus itu dia nggak main-main. Erat kaitannya dengan sisi persidangan itu apapun itu demi tegak lurus. Demokrasi itu adalah fitrah. Nah, demokrasi. Jadi fitrah itu kan katakan di dalam ayat itu, "Fabima rahmatin minallah." Karena dengan rahmat Allah kamu itu saling saya menyayangi. Kalau tidak ada rahmat, itu tadi kan bahasa tadi secara letterlock itu saling terkait. Jadi ya seluruh isi alam ini, ya kita ini adalah rahmat semuanya. Ya, kalau tidak ada rahmat kayak apa kita? Rahmat itu adalah kasih dan sayang. Nah, ini yang terkadang tipis di dalam hablum minallah juga, dalam hal hablum minallah juga tipis. Karena rahmat itu tidak menjiwai dalam setiap sikap dan perilaku kita. Inilah kalau dikatakan di dalam surat Al-Hujurat itu kan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi jadi kata wajah itu penyatuan secara totalitas, baik zahir maupun batin. Karena itu inti daripada adin. Adin itu ya itu tadi qayyim dia. Nah, kalau tadi ya maaf kayak Pak Mudarman memang sisi wawasan beliau yang memang sudah terlihat begitu ya, memang terlihat literasi. Ya, dari sisi bacaan juga oke. Jadi saya nggak perlu komentarin, paham ya gitu kan. Tapi ya yang saya tadi harus saya garis bawahi tentang keindahan itu tadi kan begitu kan. Ya. Jadi keindahan itu nilai seni yang paripurna kan begitu. Kan gitu. Ya. Jadi memang kalau ya tadi saya itu memang materi memang saya buka materi dengan fitrah itu tadi, tidak menjurus kemana-mana gitu kan. Sengaja saya buka ini, ya tinggal nanti bagaimana interpretasi kita gitu, menyikapi tentang judul ini ya tergantung kita gitu kan. Kalau hal yang terkait dengan pajak ya
value tadi itu kan. Ya kan hidup ini kan memang kita nilai yang harus kita perjuangkan. Jadi saya bisa memahami tentang ya kalau apa namanya ya value ini memang harus kita tegak lurus ya. Kita ingin mencari seluruhnya. Ya semoga ini apa ya di MK besok itu ya kalau para petinggi-petinggi ini kan mengharapkan sesuatu kan begitu. Tinggal bagaimana nah ini lagi kita mencari win-win solution ini kan begitu kan. Pemahaman rakyat umat ini kan tidak semuanya ini kan begitu kan. Mencari sesuatu ini kayak benang kusut benang itu supaya nggak terlalu kusut, supaya juga tidak terlalu ambil jalan tengah yang disebut dengan wasatiyah itu. Semuanya mengat hal yang di tengah itu yang disebut dengan win-win itu kan. Yang nggak tahu win-win yang seperti apa, kita udah paham semua deh gitu kan. Saya yakin kita udah paham semuanya win seperti apa, ya kita tunggu aja kan gitu. Tapi ini kan indikasi, kisi-kisinya udah kelihatan amat sangat jelas. Tapi sedikit value nih, sedikit ada. Nah, Bagaimana memahami akhlak Rasulullah itu indah. Itu kan abstrak, tapi bisa dirasakan. Pada kehidupan sehari-hari ada teman-teman kita yang indah karena akhlaknya relatif berbeda dengan rata-rata misalnya. Jadi keindahan itu abstrak, tapi bisa dirasakan. Di mana letak keindahan akhlak Rasulullah? Nanti jawabannya nanti di teras depan aja ya. Karena kita siap, kita tutup dulu, kasih jawabannya kita sambil ngopi ke depan. Baik. Minggu depan untuk ajar nih kok. Tema minggu depan untuk ajar. Oh, baik. Setuju ya. Setuju sepakat kata Bang Gas ya. Untuk sementara kita tutup, nanti kita lanjutkan di teras depan sambil ngopi. Baik. Untuk itu kita tutup dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillah.